Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita curahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi atau menyampaikan materi tentang tayamum. Ya, di antaranya adalah pengertian tayamum, pensyariatan tayamum, hal apa saja yang membolehkan tayamum, kemudian fardu tayamum dan tata cara tayamum serta pembatalan tayamum. Ya, silakan nanti disimak materi yang akan Bapak sampaikan. Pengertian tayamum secara bahasa, tayamum artinya al-qasdu, yang berarti bermaksud. Nah, adapun menurut istilah syariat Islam, tayamum adalah bersuci dengan debu baik dari hadas kecil maupun besar. Tayamum berfungsi sebagai pengganti wudu dan mandi janabat. Sedangkan persyaratan tayamum disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Quran surat An-Nisa ayat 43. Ada juga dalam hadis diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, debu yang suci bisa digunakan berwudu seorang muslim, meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah. Selain itu, kaum muslimin sepakat bahwa tayamum dapat berfungsi sebagai pengganti wudu. Di sini pun ada beberapa kondisi yang membolehkan tayamum. Tayamum diperbolehkan tatkala ada beberapa alasan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketika seseorang tidak mendapatkan air setelah berusaha mencarinya. Jadi mencari air dulu tuh seseorang sudah mencari tapi tidak menemukan air. Boleh di situ dihukumi untuk bertayamum. Yang kedua, ketika seseorang mendapatkan air tetapi ia tidak sanggup menggunakannya karena sakit atau khawatir jika menggunakannya akan semakin memperparah sakitnya atau juga memperlambat kesembuhannya. Kalau kena air misalnya anggota tubuh kita itu, maka malah bertambah sakitnya, itu pun diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, ada air tapi hanya cukup untuk kebutuhan makan dan minum saja. Sekiranya jika ia gunakan air itu untuk bersuci, akan mengancam kebutuhannya atau membahayakan kesehatannya. Fardu tayamum merupakan hal yang wajib dilakukan saat melakukan tayamum. Yaitu sebagai berikut. Ini fardunya ya. Yang pertama, antum harus niat. Yang kedua, antum harus menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Dan yang terakhir, antum mengusap wajah dan kedua pergelangan tangan. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan sampai siku.
Adapun tata cara bertayamum, ya, yang pertama berniat, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci dengan 1 kali tepukan. Nah, lalu mengusapkannya kedua telapak tangan tersebut ke wajah. Nah, boleh juga 2 tepukan atau 1 tepukan untuk mengusap wajah dan 1 tepukan untuk mengusap kedua tangan antum sekalian, ya. Nah, dalam tayamum juga ada pembatalan tayamum, ya. Ada 2 poin, ya, dalam hal pembatalan tayamum. Yang pertama, ya, setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, ya, karena tayamum merupakan pengganti dari wudu. Nah, yang selanjutnya yang kedua, menjumpai air sebelum melaksanakan salat atau di tengah-tengah salat. Nah, jika seseorang menjumpai air sudah salat, maka salatnya tetap sah dan tidak usah mengulangi. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, untuk lebih jelas lagi, marilah antum bersama-sama, nanti saya akan tayangkan slide video animasi tentang bertayamum, ya. Silakan disimak video berikut ini. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat.